Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Firebird. Di video kali ini saya mau bikin tutorial sesuai permintaan teman-teman, yaitu bongkar pasang Firebird Air Impact ukuran setengah in tipe FB 1432. Ya, barangnya seperti ini. Oke, jadi langsung aja ya kita bongkar. Dan di sini saya bikin videonya satu paket ya teman-teman ya. Jadi mulai dari bongkar sampai ke tahap pemasangan kembali. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita bongkar dan disimak videonya. Ya, buatnya dibuka dulu. Sini kita menggunakan kunci L ukuran 4 mili ya. Bagi teman-teman juga yang udah bongkar tapi teman-teman mau lihat tutorial cara pemasangannya, teman-teman boleh skip ya videonya ya. Maksudnya boleh dipercepat, langsung ke tahap pemasangannya aja nanti. Nah, sekarang bautnya kan udah kebuka nih. Jadi sekarang kita mesti buka bagian rear cover. Bagian rear cover ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk bongkar rear cover ini teman-teman mesti hati-hati karena di bagian rear cover ini dia langsung sama knopnya berbarengan dan itu ada spring sama steel ballnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tariknya secara paksa maka steel ballnya akan mental atau pelornya ya akan mental nanti teman-teman. Jadi di sini kita keluarin dulu apanya rear covernya. Jadi ini tinggal di dalam dulu biar memudahkan kita untuk mengeluarkan bagian knopnya. Kemudian kita keluarkan sealnya dulu, kita copot ya. Seal ini kita copot. Seperti ini. Lalu ringnya dicopot juga. Nah, di sini saya punya besi bulat ya seperti ini. Jadi di sini saya masukin ininya. Tujuannya apa? Biar steel ballnya mentalnya ke dalam, jatuhnya ke dalam. Seperti itu teman-teman ya. Yuk. Oh ya, dia keluar. Ya, steel ballnya di sini. Steel ballnya tarik. Kemudian baru kita keluarin. Nah, kita dorong anvil dari depan. Karena ini dia instalasinya ini mesti satu paket semua ya, sama rotornya sama anvilnya juga. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, housingnya ini jadi dia nggak ada kayak misalnya kan ada housing, ada hammer case. Jadi ini satu set semua ya.
cuma penutupnya pakai rear cover. Oke, sekarang kita pikirkan dulu, kemudian kita angkat bagian hammer, anvil, kita bongkar dulu. Nah, kita cek teman-teman ya, masih bagus, masih layak. Kita cek hammernya. Oke, hammernya masih bagus juga. Kita bongkar semua ya. Wow, kipasnya masih sangat bagus sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini kipasnya masih bersih, si putih. Ini artinya emang si punya bengkel ini tetap kasih oli terus ya di impactnya. Maksudnya dia kasih pelumas sebelum dipakai itu sama setelah dipakai. Jadi dia ikutin standarisasinya Firebird sebagaimana yang kita sosialisasikan ke setiap bengkel ya. Oke, rotornya juga masih bagus. Ya, kalau misalnya teman-teman mau cuci, teman-teman bisa cabut rear gasket ini. Tapi kalau teman-teman udah cukup bersih, nggak usah dicabut ya. Kalau misalnya keras begini, teman-teman bisa cabutnya menggunakan cutter ya, biar resiko rusaknya itu sedikit. Oke, sekarang kita langsung ke tahap selanjutnya aja. Kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Spare part ini semua saya akan cuci, kemudian saya bersihkan ya, saya keringkan. Oke teman-teman, di sini spare partnya saya udah bersihkan semua ya. Di sini tanpa terkecuali sudah saya cuci, kemudian saya bersihkan. Dan ingat teman-teman, kipas yang paling utama itu dalam melakukan pencucian atau membersihkan spare part, kipas ini tidak boleh dicuci menggunakan solar atau bensin dan lain-lainnya. Di sini kita bersihkan mesti menggunakan air sabun ya teman-teman ya. Kita cuci menggunakan air sabun ya, cukup dicuci aja pakai air, kemudian pakai sabun, kemudian kita lap. Oke. Nah, selanjutnya yang menjadi pusat perhatian pada saat pemasangan air impact, selalu saya tekankan di sini adalah masalah kerenggangan ya, atau kerapatan antara rotor dengan dengan rear end plate, antara rotor dengan rear end plate. Nah, di sini teman-teman bisa misalnya secara feeling sih mungkin kita bisa lihat ya, oh ini udah rapet, udah presisi. Tapi lebih akuratnya lagi teman-teman mungkin bisa bidik atau keker ya di cahaya gitu. Kalau misalnya masih ada rongga cahaya seberapa mili pun itu tetap masih belum presisi teman-teman. Jadi dengan catatan ini harus rapat antara rear end plate dengan rotor, tetapi ini benar-benar nggak ada rongga lagi, nggak ada celah lagi, tapi muternya lancar ya. Oke, nggak boleh seret. Oke, nangkap ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, karena ini adalah kesalahan fatal. Kalau misalnya ada kesalahan di sini, maka udah pasti pemasangannya akan gagal, atau misalnya torsinya nggak bakal balik, nggak ada tenaga dan lain-lain, atau macet, bahkan ngempos. Semuanya pasti faktornya dari sini. Sekalipun nanti ada beberapa faktor lain, tapi yang paling fatal itu yang pertama itu adalah rotor, karena ini mesinnya. Oke, kita lanjut. Sekarang langsung saja kita pasang teman-teman. Kita mulai dulu dari bagian-bagian yang kering-kering dulu ya. Dan ingat, ini nggak boleh dikasih grease atau gemuk di bagian rotor ini dan kipas. Jadi ini posisinya kering teman-teman, seperti ini ya. Jadi cara kerja itu seperti ini, buka tutup, buka tutup. Dan ini kipas ini akan menghantam di silinder
seperti ini cara kerjanya. Oke, kita pasang dulu. Ada 6 keping kipasnya. Kemudian kita pasang silinder. Ingat, yang pin yang panjang ini di belakang teman-teman. Ini pin yang panjang, ada yang pendek. Jadi ada 2 pin ya, 2 sisi. Yang panjang ini bagian bawah seperti ini. Kita masukin ke rotor. Oke. Nah, coba kita putar ya. Nah, seperti ini nanti cara kerja kipas ini teman-teman. Angin itu akan masuk melalui lubang silinder, dia akan memutar kipas. Ya, seperti ini. Lanjut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bagian ball bearing ya. Ball bearing ini tidak boleh oblak atau mungkin macet atau mungkin high speed, artinya over ya. Misalnya kekencangannya udah nggak normal, itu nggak bagus. Nah kalau ini normal ya teman-teman ya, dan ini masih bagus. Oke. Kemudian kita pasang. Nah pinnya ini tadi kita masukin ke lubang yang ada di front end plate seperti ini teman-teman. Yap, udah selesai seperti ini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya sekarang kita akan merakit bagian hammer dan anvil dan hammer check. Nah ini teman-teman, saya tekankan lagi, item ini semua harus dilumasin menggunakan grease, biar kalau ada hentakan atau gesekan antara anvil dan hammer, jadi tingkat kehausannya itu sedikit teman-teman ya, kalau ada pelumas grease. Kalau kering otomatis tingkat resiko hausnya itu bakal besar. Oke, ini kita singkirkan dulu. Sekarang kita pasang terlebih dahulu spacer. Nah spacernya ini teman-teman ada 2 sisi untuk 1432 ya, jadi diperhatikan di sini ada lingkaran kecil lagi agak tebal dan ini rata. Nah jadi ini sisi ini ditimpa di bagian ball bearing ini teman-teman ya, jadi begini ya, ini menghadap di belakang ke bawah. Nah posisinya seperti ini, bukan seperti ini. Kayak salah ya kalau seperti ini, jadi posisi yang benar itu seperti ini. Ini sebenarnya simple tapi fatal teman-teman kalau misalnya salah pasang, karena nanti ketika ditimpa seperti ini maka ball bearing ketika ditekan maka ball bearingnya akan macet. Nah seperti ini teman-teman, keras. Nah beda kalau misalnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke pemasangan anvil ya teman-teman, jangan lupa selalu kita oleskan grease ya, seperti ini, secukupnya aja, nggak usah tebal-tebal. Usahakan olesinnya rata ya. Yap. Kemudian di hammer, nah hammernya kita cek dulu, ini masih bagus ya teman-teman ya, belum ada yang haus. Oke, jadi masih layak pakai. Kita tinggal pasang kembali. Jadi ini tadi kendalanya lemah karena kotor, jadi nggak di maintain ya teman-teman ya. Sekitar 6 bulan apa 8 bulan yang lalu terakhir servis dan nggak di maintain. Dan hebatnya itu teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada pergantian spare part sama sekali teman-teman. Di sini cuma maintain aja kalau pemakaian normal ya. Nah jadi saya rasa sih oke-oke aja lah kalau misalnya 6-8 bulan lemah dan ketika dicek di servis tidak ada pergantian, itu udah hebat banget sih kalau menurut saya ya. Dan ketika
ini nanti sudah kita pasang, saya bisa jamin 100% akan kembali ke torsi awal, kayak baru lah istilahnya lah, hampir kayak baru torsinya teman-teman ya. Kalau misalnya sedikit agak berkurang kayak baru ya sah-sah aja sih. Oke. Anvil juga cuma ada goresan sedikit, teman-teman bisa perhatiin di bagian ini ya, cuma sedikit nih, tapi nggak terlalu, sama sekali nggak ngaruh ini teman-teman ya, masih sangat bagus. Jadi kalau pemakaian normal itu gesekannya seperti ini, nggak bakal sampai bundar atau patah. Kalau patah ceritanya itu udah beda lagi teman-teman. Mungkin over torsi kalau misalnya 1432 ini buat bengkel motor, bisa jadi dia pakainya di bengkel mobil. Atau coba-coba sekali-kali di mobil-mobil mobil box ya, yang sedikit agak besar. Nah, itu bisa jadi. Karena emang 1432 ini secara torsi dia agak menantang sedikit ya. Jadi yang punya bengkel itu penasaran, pengen coba gitu ya, pengen coba pakai di mobil. Padahal dari pabriknya itu udah distandarisasi dia itu pakainya untuk torsi kekencangan bawa motor saja. Cuma ya namanya customer, rasa penasarannya tinggi. Oke. Seperti ini teman-temannya, udah pasang. Sip. Nah, di bagian housing assembly-nya ini kita oleskan grease-nya di bagian depan ini aja, bagian sisi dalam ya, sisi ujungnya. Atau kalau di sini hammer case-nya ya, posisi bagian hammer case-nya ini kan ada dua sisi nih, 1, 2. Nah, yang perlu kita grease itu bagian sisi ke dalam ini, karena di sini adalah tempat silinder, nggak boleh kotor ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Gemuknya secukupnya aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Secukupnya aja, tapi rata ya. Tuh. Rata ya, semua yang melingkar. Maka kita tinggal masang aja posisinya seperti ini teman-teman. Oh, ketinggian. Kita turunkan dulu. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Jadi plug. Nah, di bagian silinder teman-teman, saya kasih lihat dulu. Bagian silinder ini hadapnya di sini depannya. Jadi dia nanti masuknya ke sini, ke bagian ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini gagangnya, handle-nya ini sejajar dengan silinder tadi ya, seperti ini. Kita masukin. Nah, ini harus stabil ya teman-teman ya, presisi ya, jadi center. Nah, seperti itu. Jadi tinggal pas masukin itu plug. Kalau miring sedikit pasti akan macet dan kita mesti bongkar kembali. Oke, seperti ini. Kalau misalnya bagian rear gasket ini nggak ngepas di baut, kita tinggal putar aja. Kita tinggal muter sedikit. Nah, udah kan? Oke, coba kita putar. Oke, udah bagus. Sekarang selanjutnya pemasangan switchnya ini, knobnya ini ya. Oke, ini bagian setelan kiri kanan dan setelan speednya. Oke, yang pertama teman-teman harus pasang dulu di bagian steel ball-nya ya teman-teman ya. Masukin dulu kan udah ada tadi ya ininya. Di sini ada springnya ya. Kemudian kita kasih grease dulu biar nanti kalau kita masukin steel ball-nya itu nggak mental-mental teman-teman. Kalau misalnya posisinya nggak tepat. Oke. Kemudian kita masukin dulu
Nah, seperti ini sudah masuk. Kameranya kejauhan deh. Oke. Steel ballnya juga kita grease juga, kita kasih gemuk juga teman-teman. Nah, ini cuma trik tambahan aja ya, biar kalau misalnya jatuh kan, ntar kita jatuhin dulu. Kalau steel ballnya ini jatuh, nah dia kan langsung lengket, jadi nggak mental teman-teman. Ya, kita pasang, tuh, pasang. Lalu kita tekan steel ballnya, kemudian knopnya didorong, valve knopnya ini didorong ke dalam. Nah, seperti ini. Bunyikan 1 2 3 1 2 3. Nah, selanjutnya kita pasang o-ringnya ini, pasang ya. O-ringnya menghadap keluar nih teman-teman, bukan begini ya, nggak menghadap ke dalam ya, salah ya. Jadi dia menghadap keluar seperti ini. Tap, oke. Baru kita lock menggunakan o-ring seal, oil sealnya ya. Kita kunci. Nah, ini triknya, ini kita tahan pas kedorong nanti, biar nanti ininya nggak bablas ke sini. Kalau bablas kan otomatis steel ballnya keluar lagi ya. Jadi kita tahan, nggak usah pakai tenaga, kita tahan aja, kemudian ini kita masukin ya. Perlu konsentrasi aja sih, konsentrasi aja ya. Tap, dah. Nah, kalau udah kedorong begini kan ketahan sama sealnya, udah pasti nggak bakal bablas di sini teman-teman. Jadi o-ringnya steel ballnya aman, pelor yang kita pasang tadi aman ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada coakan buat setelan speednya ini teman-teman. Nah, dia seperti ini ya, teman-teman bisa atur enaknya di mana posisinya, menghadapnya kemana. Kalau saya sih hadapin lurus aja. Nah, pasangnya seperti ini. Sebentar. Oke teman-teman, kalau udah kita langsung. Jadi tadi posisi coakannya ini dia lurus menghadap ke depan, jadi ini kita juga lurus ya, tengah-tengah berarti center. Nih seperti ini teman-teman. Targetnya di nomor 3, speed nomor 3 ya. Oke, jadi ini pemasangannya tinggal ditimpa aja sih. Nih. Jadi yang tadi ketemunya di sini. Kalau misalnya posisinya kegeser, tinggal diputar arah aja sedikit, digeser, kemudian kita masukin seperti ini. Plug in F sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah ya, terakhir dikencangin. Kita kencangin ya pakai baut ya. Jadi sebenarnya sih teman-teman, kalau udah biasa bongkar impact, kalau nggak ada kendala, sebenarnya nggak ada kata males ya kalau buat maintain air impact sendiri ya teman-teman. Karena kenapa? Sebenarnya kalau udah sering itu waktunya itu cuma sedikit gitu loh, cuma 15 menitan lah udah bisa maintain sendiri gitu, nggak perlu waktu yang lama kalau buat service air impact ini ya. Sebenarnya lamanya itu cuma pas tahap dibersihkan doang, karena kita kan mesti cuci, mesti semprot kalau misalnya ada kompresor, atau kalau nggak ada kompresor kan kita mesti lap sampai kering gitu. Nah, sedangkan cara tahap bongkarnya itu simple banget. Buka baut, kemudian partnya dikeluarin. Sama pemasangan juga ya nggak ada yang susah-susah amat sih, selain
settingan rotor itu. Nah, ini kan teman-teman kita udah pasang. Untuk memastikan apakah ini udah benar apa belum, jadi kita langsung ke tes torsi aja nanti ya. Kita tes sound dulu, tes suara dulu. Kita kencangin semua, kencangin, kemudian kita putar. Bisa muter nggak gitu? Oh mantap, bisa ya. Kita tes sound dulu teman-teman. Oke, sound dulu ya. Di sini kita speed 1 dulu. Speed 1. Speed 2. Speed 3. Terakhir speed 4. Kita balik. Oke. Nah, sekalipun dari suara udah meyakinkan banget, tapi ada baiknya kita tes lagi ke tes torsi teman-teman ya. Langsung aja. Oke teman-teman, jadi kita udah di mesin tes torsi, langsung aja kita tes. Di sini standarnya itu kalau misalnya buat servisan kita mesti capai angka 100 ya teman-teman ya. Di mesin tes torsi ini standarisasinya kalau misalnya di bawah 100 berarti barang ini belum bisa keluar gitu. Kalau misalnya udah menyentuh angka 100 berarti ini udah lolos. Jadi seperti itu teman-temannya. Ini cuma standarisasi aja. Dan ini kita setting timingnya ini cuma 5 detik. Jadi selama 5 detik harus mencapai angka 100. Pas buka juga harus seperti itu. Oke, langsung aja kita tes. Ini kita pakai baut ukurannya 32 ya teman-teman ya. Ini baut mata 32. Kita langsung tes aja apakah dia bisa capai angka 100. 1, 2, 3. Oke, 125. Sekarang kita coba buka dalam waktu yang sama 5 detik. 1, 2, 3. 3, detik ya tadi teman-teman ya. Udah bisa kebuka. Oke, tadi 129. Jadi itu sangat maksimal sekali ya teman-teman ya. Ya, sangat maksimal dan ini udah bisa kita pulangkan ke pemiliknya. Oke teman-teman, sekian aja video kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau request video lagi, boleh tulis aja di kolom komentar. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf teman-teman. Dan terima kasih, selamat menonton.